Mulai dari Bandung. Yang lain dari mana nih? Salam kenal yang dari Riau, Balikpapan, Bekasi, Makassar. Wah, dari Makassar ya. Boleh dibuka dong kameranya biar kita saling tatap muka. Yang di Mesir dari mana di tinggal di mana aja? Dokter Darosa hadir nggak? Hadir, hadir. Hadir Kak, hadir. Siapa aja nih yang Hadir di Dokter Kak. Darosa? Hadir Kak, hadir Kakak. Sabi, Rasa Sabi. hadir. Yang tinggal di Sabi. Hadir Kak. Hai Vika. Satu aja nih yang dari tinggal di Sabi. Yang di Asyir. Ada nggak? Nah, kan dari ini ya, tinggal Darosa ya. Oke, udah pada masuk semua belum? Kenapa minum sekali? Deng, deng, deng. Abang, abang dong. Apa deh? Apa? Apa kenapa? Apa? Ada rumah. Kata abang nggak boleh mainan pulpen itu. Oke? Jadi Horica main yang lain aja. Tempel-tempelan itu mana, Dek? Mana ya tempel-tempelan Hadijah ya? Oke, 1 menit lagi.
Oke, baik, karena udah 10 menit lebih ya, kita nunggu orang masuk. Dan Ustazah juga udah hadir nih, Ustazah kita, pemateri kita hari ini. Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. kabarnya. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang udah daftar dan bergabung di kajian fikih wanita kali ini, yang dimana ini adalah kajian fikih wanita yang diadakan oleh Shahin Academy dan juga Kohati Kofa. Jadi sebelumnya ada yang udah tahu belum Shahin Academy itu? Belum. Belum ya. Jadi penjelasan singkat ya tentang Shahin Academy. Shahin Academy itu adalah platform belajar keislaman yang diampu langsung oleh pemateri dari alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan upgrading skill khusus muslimah bersama muslimah ahli di bidangnya. Jadi Shahin Academy ini didirikan pada tanggal 11 Agustus 2023 oleh Zumratus Saada Julia sebagai founder Shahin Academy beserta timnya. Dan untuk mengikuti kajian-kajian keislaman dan juga webinar development Shahin Academy, teman-teman bisa follow dan juga status Instagram Shahin Academy ya. Jadi kan sebelum masuk grup itu kan udah ada apa namanya, untuk ngirim ini ya, link Ada bukti Ustazah. follow Shahin. Jadi suara saya kedengaran nggak? Putus-putus sedikit. Oke. Sekarang udah nggak putus-putus? Udah enggak? Putus-putus. Oke. Saya ulang ya, teman-teman. Jadi yang belum tahu tentang Shahin Academy, sedikit perkenalan singkat dari kami. Saya sebagai perwakilan dari Shahin Academy, dan Shahin Academy itu adalah platform belajar keislaman yang diampu langsung oleh pemateri dari alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan juga upgrading skill khusus muslimah bersama muslimah ahli di bidangnya. Juga Shahin Academy ini didirikan pada tanggal 11 Agustus 2023 oleh founder kami, yaitu Ustazah Zumratus Saada Julia LC beserta timnya. Dan untuk mengikuti kajian-kajian keislaman dan juga webinar development Shahin Academy, teman-teman bisa follow dan juga stay tune di Instagram Shahin Academy, yang tentunya udah di follow terlebih dahulu ya sebelum masuk ini grup. Dan kajian kita kali ini
berkolaborasi dengan Kohati. Teman-teman ada yang masuk atau ikut dalam organisasi Kohati enggak? Tidak, Ustazah. Organisasi Kohaki itu kayak apa, Ustazah? Maksudnya apa itu, Ustazah? Nah, organisasi Kohati ini itu lembaga khusus perempuan, dia itu di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Islam yang berdiri sebagai ruang pengembangan diri kepemimpinan dan keberdayaan perempuan Muslim. Yang dimana ini Kohati ini hadir untuk menjawab kebutuhan kader perempuan dalam memperkuat identitas keislaman, memperluas wawasan kebangsaan, serta membangun kapasitas intelektual dan sosial. Jadi eh, mungkin teman-teman di Indo udah tahu dan banyak sih yang ikut serta dalam organisasi Kohati. Kohati juga banyak ini mengangkat isu-isu keperempuanan, pendidikan, kesehatan, hingga sampai ketahanan keluarga. Belum ikut, Ustazah. Di mana sekarang pernah ikut? Belum pernah, Ustazah. Belum pernah. Semoga dengan kita berkolaborasi dengan Kohati ini, teman-teman jadi penasaran juga tentang Kohati dan Syahim juga ikut serta dan juga bisa stay terus ya di kajian-kajian berikutnya. Rewo sama ini. Juga terima kasih juga kepada Ketua Umum Kohati Kopa, Yunda Cindy Amalia, dan juga Kabid Kajian dan Advokasi Kohati, Yunda Asri Khairani, yang sudah bersama-sama untuk mengadakan kajian fikih wanita kali ini. Oke, sebelum kita mulai, tentunya kita harus kenalan dulu dengan pemateri hebat kita pada pertemuan kali ini. Yang dimana beliau juga itu adalah alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Nama lengkap beliau Ayu Qurratul A'yuni, yang lahir di Jakarta 4 Desember 1993. S1 dan S2 beliau di Universitas Al-Azhar Kairo. Pengalaman beliau pengajar fikih wanita online .id, pengajar fikih wanita bersama Ibu Indonesia di Mesir, pengajar fikih wanita di Forum Ummahat Mesir, dan pengisi kajian fikih wanita di Muslimat PCNU Mesir Kairo. Dan prestasi beliau salah satunya itu menjadi wisudawati terbaik wisuda PPMI Mesir tahun 2024. Masya Allah. Jadi halo, kedengaran? Kedengaran, Kak. Alhamdulillah. Oke. Baik, itu tadi CV dari pemateri kita. Yang insya Allah akan membersamai kita beberapa menit ke depan, 1 jam ke depannya untuk memaparkan materi tentang dari buku beliau, yaitu Kitab Risalah Fikih Wanita. Baik, kepada
Kak Ayu dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada founder Syahin Academy, kepada Ketua Kohati dan segenap panitia yang bertugas, juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar lagi di sore kalau yang di Kairo dan di malam hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salam kenal, aku namanya Ayu Kratul Ayuni, biasa dipanggil Ayu. Tadi sudah cukup dikenalkan ya. Jadi insya Allah selama 4 pertemuan kita akan membahas buku Risalah Fikih Wanita. Mohon maaf kalau ada sedikit suara-suara tambahan, karena memang kebetulan aku di rumah berdua sama anak yang kedua. Untuk anak yang pertama sedang mengaji, alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya kurang jelas, bisa disampaikan, atau memang nanti terlalu cepat juga bisa disampaikan, atau terlalu lambat. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Barangkali beberapa teman-teman sudah ada yang pernah belajar tentang ilmu ini. Kita niatkan murojaah sama-sama, mengulang kembali apa yang sudah pernah dipelajari. Dan untuk teman-teman yang belum pernah belajar, jangan berkecil hati, karena aku sendiri mempelajari ini tuh nggak sebentar. Artinya memang kalau sekarang mungkin belum, nanti setelah kajian dibaca lagi, nanti besok-besok dibaca lagi, diingat-ingat lagi, sampai akhirnya Allah yang bukakan pintu-pintu pemahaman itu untuk kita. Allahumma amin. Sebelumnya kita niatkan dulu, semoga belajar ini bisa menjadi salah satu sebab futuhnya kita. Allah berikan jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan. Dan semoga kita diberi kelancaran sampai nanti terakhir hari kajian kita sama-sama. Dan kita niatkan belajar ini semoga menjadi salah satu sebab bahagia dan selamatnya kita juga keluarga kita di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung hari ini akan belajar tentang, pembahasan kita hari ini akan tentang haid. Oke, teman-teman bisa lihat di screen-nya ya. Oke, pertama tentang hukum mempelajari fikih darah. Jadi terkadang kita itu kan ngerasa emang sebenarnya apa sih urgensinya mempelajari ilmu ini? Apa sih urgensinya kita mempelajari hal ini? Nah, yang harus teman-teman ketahui, hukum pelajari fikih darah bagi perempuan itu adalah fardu ain. Fardu ain itu apa sih teman-teman? Fardu ain itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap personal. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang. Jika sudah ada salah satu yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, kewajiban yang dibebankan kepada personal. Jadi semua orang harus melaksanakan itu. Begitu teman-teman. Nah, hukum pelajari fikih darah ini, suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas, Azah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz. Nah, hukum pelajari fikih darah itu fardu ain. Bagi siapa? Bagi perempuan yang balik. Nih, di sini tertulis ya, bagi perempuan yang balik. Adapun kalau bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Gitu. Nah,
Wajib bagi kita sambil baca ya. Yang punya bukunya boleh dibuka biar nanti ditandain yang udah pernah dibaca, biar ada kenang-kenangan juga. Untuk yang belum punya bisa dilihat di sini sama-sama. Wajib bagi perempuan untuk belajar hukum seputar permasalahan haid, nifas, dan istihadah. Karena hal-hal ini bagi mereka bukan sekedar darah, ia bahkan berkaitan erat dengan keabsahan ibadah. Jika suaminya paham, ia wajib mengajari istrinya. Jika tidak, maka istri harus belajar kepada guru yang mampu mengajarinya perihal hukum-hukum tersebut. Karena hukum mempelajari dan memahami fikih darah bagi wanita baligh adalah fardu ain atau wajib. Sebab mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardu ain. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya, sesuatu yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib. Maksudnya adalah segala perkara yang menyebabkan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga dihukumi wajib meskipun pada asalnya ia tidak wajib. Contohnya, sholat fardu hukumnya wajib. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas, termasuk di dalamnya hadas haid dan nifas. Maka mempelajari hadas dan yang berkaitan dengannya adalah wajib sebagaimana hukum sholat itu sendiri. Karena sholat tidak akan sah tanpa suci dari hadas haid dan nifas. Ini ada perkataan dari Syekh Ibrahim Al-Ghajuri. Beliau ini adalah salah satu ulama Al-Azhar. Dalam kisah perjalanannya itu, iya, dalam kisah perjalanan belajarnya itu beliau pertama kali ke Azhar itu merasa sulit sekali. Sampai akhirnya ingin memutuskan pulang ke kampung halamannya. Udahlah, saya pulang aja ke kampung halaman menggarap sawah punya keluarga besar saya. Nah, kemudian ketika sudah hampir menyerah, beliau melihat ada seekor semut itu berusaha naik ke lampu Azhar, ke lampu di Masjid Azhar. Jadi lampu-lampu di Masjid Azhar itu zaman dulu itu dari ini ya, dari apa? Yang minyak-minyak itu, pakai minyak. Nah, jadi si semut ini coba sekali jatuh lagi. Coba 2 kali jatuh lagi. Sampai akhirnya Imam Bajuri menghitung berapa kali semut ini sampai ke atas. Ternyata 100 kali. Sampai akhirnya semut ini sampai ke atas. Setelah melihat kejadian semut yang pantang menyerah, akhirnya Imam Bajuri bilang apa? Kalau semut aja pantang menyerah, kemudian bisa mencapai tujuannya, maka saya pun jika tidak menyerah, saya akan mencapai tujuan saya. Sampai akhirnya baju-baju yang tadi sudah dibungkus untuk pulang ke kampung halaman dikeluarkan lagi. Dan beliau menjadi salah satu masyayikh kibar fil Azhar. Nah, beliau mengatakan apa dalam kitabnya Hasyi Al-Bajuri? Wa yajibu 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadhah. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha wa illa falahal khuruju li su'alil ulama bal yajibu 'alaiha wa laysa lahu man'uha illa an yas'alahu wa yukhbiruha fatastaghniya bidzalika. Walaysa lahal khuruju li majlisi dzikrin wa ta'allumi khairin illa biridhah. Artinya, wajib bagi setiap wanita untuk mempelajari hukum terkait haid, nifas, dan istihadah atau fardu ain. Mau pulpen? Ya, sebentar. Nah. Tidak boleh baginya. Nggak yang itu. Ya. Tidak boleh bagi suaminya untuk melarang istrinya keluar rumah untuk belajar mengenai perkara haid. Bahkan jika suaminya melarang, wanita tersebut tetap wajib untuk keluar rumah guna belajar hukum haid, kecuali jika suami tersebut sanggup untuk mempelajarinya, lalu mengajarkannya kepada istrinya, atau mendatangkan guru ke rumah yang mengajarkan hal tersebut. Ya, jadi ini tentang hukumnya. Kita pindah ke bawah. Jadi ada 3 jenis darah yang keluar dari vagina wanita. Tidak ada selain 3 ini. Tidak ada yang keempat. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Haid adalah apa nih teman-teman? Kita harus tahu gambaran masalahnya untuk kemudian kita tahu apa perbedaan dari setiap hukum 3 hal tersebut. Yang pertama haid. Haid adalah darah yang keluar dari vagina perempuan dalam keadaan sehat pada waktu atau periode tertentu, bukan karena sebab tertentu seperti melahirkan atau suatu penyakit. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah melahirkan. Ini gambaran singkat, nanti akan kita jabarkan satu-satu. Yang ketiga adalah istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari vagina perempuan selain pada waktu haid dan nifas. Apa bedanya? Kalau perempuan yang mengalami haid tidak boleh sholat,
tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, dan hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang sedang haid. Begitu juga nifas. Hukum nifas dan haid sama. Tetapi yang berbeda adalah istihadah. Istihadah tetap wajib sholat fardu, tetap wajib puasa Ramadan, dan diperbolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Oke, sekarang kita masuk ke definisi haid secara rinci. Haid adalah, haid secara bahasa artinya mengalir. Jadi asal katanya haldo yahidu gitu kan. Salah yasilu, sailun atau asailan. Artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah haid adalah menurut kalau dalam kitab fikih, kalau menurut istilah artinya adalah istilah ulama fikih. Apa itu haid itu apa pengertiannya? Haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat pada waktu tertentu, bukan dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti melahirkan, penyakit, ataupun yang lainnya. Dalam ilmu kedokteran, haid yang juga biasa disebut menstruasi adalah proses seluruhnya lapisan dinding rahim yang mengakibatkan pendarahan dari vagina. Setiap bulannya, lapisan ini menebal sebagai bentuk persiapan untuk mendukung kehamilan jika terjadi pembuahan. Terima kasih. Namun jika tidak ada pembuahan, lapisan dinding rahim akan luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Nah, syarat darah haid. Apa aja nih? Jadi, ketika teman-teman melihat darah, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Yang pertama, darah keluar dari seorang perempuan yang telah mencapai usia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Ya, 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Syarat kedua, darah sudah keluar mencapai minimal 1 hari 1 malam, atau yang jika dikalkulasikan 24 jam. Berarti gini, kalau ada seorang anak SD kelas 2 ya, misalnya itu kan kelas 2 itu berarti usianya sekitar 8 tahun. Ya, 8 tahun Masehi. Nah, tapi nanti teman-teman harus tahu berapa usia hijriahnya, karena perhitungannya pakai hijriah. Kalau ada seorang anak SD mengeluarkan darah di usia 8 tahun hijriah, nah maka darah yang dia lihat ini, yang keluar dari vagina dia, sudah bisa dipastikan itu bukan darah haid. Kenapa? Karena keluarnya sebelum usia 9 tahun hijriah. Dia tidak memenuhi syarat pertama. Gitu. Syarat kedua, darah sudah keluar mencapai minimal 1 hari. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan ada darah keluar, kemudian setelah ditunggu, ternyata keluarnya itu tidak mencapai 1 hari 1 malam. Maka darah tersebut bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Nah, syarat yang ketiga, darah keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada darah keluar terus-menerus sampai lebih dari 15 hari 15 malam, ini berarti kita bisa tahu di sini ada darah yang haid, ada yang bukan. Terus bagaimana menentukan mana yang haid, mana yang bukan? Dikembalikan kepada adatnya dia. Jalan paling mudah adalah dikembalikan kepada jumlah haid terakhir perempuan ini. Gitu. Nah, syarat yang keempat. Darah keluar setelah melewati batas minimal masa suci 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jadi kalau ada darah, teman-teman temukan ada darah, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Contoh lagi, seorang perempuan ini bulan apa nih? Bulan November. Nah, pada tanggal 20 November dia baru selesai haid. Ternyata di tanggal 26 November dia menemukan darah. Maka darah tanggal 26 November ini tidak bisa dihukumi haid, melainkan hukumnya adalah istihadah. Artinya dia harus tetap wajib sholat, tetap puasa kalau ternyata Ramadan dan lain-lain. Makanya kenapa penting sekali kita paham, karena untuk menentukan apakah jika terjadi istihadah ya, apakah kita ini sebenarnya wajib sholat atau tidak. Jika kita tahu itu istihadah kan berarti harus sholat. Kalau kita yakin itu haid berarti tidak boleh sholat. Nah, dalil tentang haid ini teman-teman bisa lihat dari Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ini dalil dari Al-Qur'annya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai
Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istrimu ketika sedang haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian ada dalil dari hadis. Apa itu? Perkataan Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Siapa itu Fatimah binti Abi Hubaish? Teman-teman bisa baca di footnote di bukunya ya. Rasulullah berkata apa? Jadi Fatimah binti Abi Hubaish ini salah satu sahabiat yang sering kali mengalami istihadah. Nah, Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Faida aqbalatil haidatu fatrukis sholata, faida dhahaba qadruha faghsili anki dama wa sholli." Artinya, jika haidmu telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika sudah selesai masa haidmu, maka bersucilah dari darahmu dan tegakkanlah sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini seorang imam yang mengumpulkan perkataan Rasulullah. Oke. Ini ada dalil-dalil lain dari hadis-hadis terkait tentang haid. Oke, sekarang usia permulaan haid. Usia permulaan haid. Tadi sudah kita singgung ya, salah satu syarat haid adalah ketika darah tersebut keluar di usia minimal 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari. Nah, jadi kalau ada darah yang keluar sebelum usia tersebut, maka darah tersebut tidak bisa dikatakan darah haid. Usia permulaan haid. Dalam mazhab Syafi'i ditetapkan bahwa wanita bisa mengalami haid jika sudah mencapai minimal usia 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. Maka jika ia mendapati darah keluar sebelum mencapai usia ini, darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid, melainkan darah istihadah atau fasad atau darah penyakit. Sedangkan usia minimal wanita mengalami haid adalah tidak ada. Karena pada usia berapapun di atas 9 tahun Hijriyah, selama masih hidup, seorang perempuan masih berpotensi untuk haid. Maka selama darah sudah keluar sehari semalam, dan tidak lebih dari 15 malam, ia dihukumi sebagai darah haid, meskipun darah tersebut keluar dari wanita yang sudah tua dan sudah lama tidak mengalami haid. Penentuan usia dan mayoritas hukum haid, nifas, istihadah itu berdasarkan hasil observasi atau istiqra para ulama terhadap kebiasaan haid para wanita di suatu masa. Kemudian kesimpulan hasil dari observasi atau istiqra ini dijadikan rumusan untuk darah haid yang dipakai hingga saat ini. Hal ini berlandaskan kepada salah satu kaidah fikih al-'adah muhakkamah. Ini Hadijah boleh baca ini boleh? Ini ditempel ini, Dek. Tuh sama tuh, Dek. Nah, tuh. Al-'adah muhakkamah. Kebiasaan umat Islam bisa dijadikan acuan atau patokan dalam menentukan suatu hukum. Kaidah ini sendiri berdasarkan kepada salah satu perkataan sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa yang dinilai baik oleh umat Islam, maka Allah juga menilainya sebagai kebaikan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada masanya telah melakukan istiqra, tadi ya, observasi pada kebiasaan siklus haid dan nifas para wanita di Yaman, Hijaz, Irak, dan Mesir. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum usia minimal haid, dan darah terus keluar hingga memasuki usia minimal haid, maka yang dihukumi haid adalah darah yang keluar setelah memasuki batas minimal usia haid. Iya, Ija. Contohnya. Jadi misalnya ada seorang anak mengeluarkan darah ketika usianya itu 9 tahun kurang 20 hari. Tadi kan kita katakan ya, yang dihukumi sebagai haid adalah jika keluar darah di usia 9 tahun kurang 16 hari. Maka kalau ada keluar darah sebelum usia itu tapi terus memanjang sampai masuk ke usia itu, maka yang dihukumi haid hanya yang sudah masuk ke dalam rentetan 9 tahun kurang 16 hari. Contohnya gini. Contoh 1. Seorang perempuan mengeluarkan darah selama 7 hari. Ya, ketika berusia 9 tahun kurang 2 hari. Tadi kan kita sepakat bahwasannya usia minimal haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Ini kurangnya 2 hari, maka otomatis dia semuanya dihukumi haid.
maka darah ini dihukumi haid berdasarkan syarat usia, karena darah ini keluar di usia yang sudah memungkinkan perempuan ini untuk haid. Contoh kedua, seorang perempuan yang mengeluarkan darah selama 10 hari, jadi darahnya keluar selama 10 hari. Pada saat usianya 9 tahun kurang 18 hari, ya. Jadi 9 tahun, tadi kan kita sepakat bahwasannya usia minimalnya itu 9 tahun 16 hari. Nah, 9 tahun 16 hari. Kalau misalnya begini, di sini 9 tahun 16 hari. Tapi dia keluarnya dari sini. Dari 9 tahun kurang 18 hari. Ya kan? 9 tahun kurang 18 hari, 9 tahun kurang 17 hari. 9 tahun kurang 15 dan seterusnya. Kemudian darah keluar dari sini. Darah keluar dari hari 9 tahun kurang 18 hari sampai 10 hari ke depan. Nah, otomatis 2 hari pertama ini hukumnya adalah istihadah. Sementara 8 hari sisanya dihukumi sebagai haid. Bisa dipahami ya teman-teman? Maka darah yang keluar di 2 hari pertama bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah atau fasad. Dan 8 hari setelahnya adalah haid. Jadi tadi kan dia keluarnya 9 hari kurang 18 hari. Padahal tadi kita sepakat, yang dihukumi haid hanya 9 hari kurang 16 hari. Maka ada 2 darah, ada 2 hari di luar hari haid yang keluar darah. Maka darah di 2 hari ini hukumnya adalah istihadah. Sedangkan darah yang masuk ke dalam rangkaian 9 tahun kurang 16 hari dihukumi haid. Contoh ketiga, seorang perempuan mengeluarkan darah di usia 63 tahun. Darah keluar selama 4 hari. Nah, teman-teman lihat dulu. Pertama, syarat pertama apa? Darah keluar di usia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Nah, ini usianya 63. Berarti terpenuhi nggak syarat pertama? Terpenuhi. Syarat kedua, darah keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Terpenuhi nggak teman-teman? Ini 4 hari, berarti syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, darah keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Syarat ketiga terpenuhi. Yang keempat, darah keluar setelah mengalami masa suci minimal 15 hari 15 malam. Syarat keempat terpenuhi. Maka hukum darah yang keluar dari seorang perempuan, berarti kan ini simbah-simbah ya, sudah mbah-mbah nih. Usia 63 tahun ini hukumnya adalah haid karena memenuhi 4 syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, di sini ada tanbih, hendaknya bagi para orang tua untuk mencatat perkembangan usia anak berdasarkan tahun hijriahnya, selain juga mencatat usia anak berdasarkan tahun masehinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang seringkali pengacuannya menggunakan perhitungan hijriah. Oke. Selanjutnya, warna darah haid. Teman-teman kalau ada yang mau kasih interupsi, maaf Kak, kecepatan gitu, nanti boleh disampaikan. Warna darah haid. Apakah warna darah haid itu cuma merah aja? Ternyata tidak. Ternyata warna darah haid itu ada 5. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga pirang, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh. Nah, yang termasuk pirang itu banyak ya. Coklat, orange itu masuknya pirang. Semua darah selama keluarnya tidak melampaui 15 hari, ia dihukumi haid meskipun dengan warna atau sifat yang berbeda dan juga siklus yang berbeda dari siklus sebelumnya. Jadi ini adalah sifat-sifat warna, ini adalah warna-warna darah haid. Ada 5. Ada hitam, merah, pirang, kuning, keruh. Tetapi selama keluar darahnya tidak lebih dari 15 hari, maka semua darah tersebut meskipun warnanya berbeda-beda ya, itu dihukumi haid. Contohnya misalnya nih ada namanya Rani ya. Ini adalah cerita fiktif belaka, jika terjadi kesamaan mohon maaf. Misalnya Rani selama 10 hari mengeluarkan darah dengan perincian hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, hari keempat merah, sampai hari ke-10. Maka semuanya dihukumi haid. Gitu, karena tidak lebih dari 15 hari. Kita baca contoh di sini, contoh. Seorang wanita mendapati darah keluar selama 14 hari dengan rincian hitam 3 hari, merah 6 hari, orange 5 hari. Maka semua darah ini hukumnya haid. Durasi masa haid bisa dipahami ya teman-teman, yang ini untuk warna. Kapan kita perlu mengetahui darah kuat dan darah lemah? Ketika nanti terjadi ada keluar darah lebih dari 15 hari. Misalnya 20 hari keluar darah dengan perincian
10 hari hitam, 10 hari merah. Nah, maka di sini memakai kaidah tamyiz yang nanti insya Allah akan kita pelajari, yang dihukumi haid hanya yang darah kuat. Jika ada dua warna darah, hitam dan merah, maka yang kuat adalah hitam. Jadi dikatakan kuat itu melihat dengan pembandingnya. Tidak selalu warna hitam itu kuat. Tidak selalu warna merah itu lemah gitu. Jika dibandingkan hitam dan merah, maka merah itu lemah. Tetapi jika dibandingkan merah dan kuning, maka merah itu kuat. Kapan kita perlu mengetahui darah kuat dan darah lemah? Jika darah keluar lebih dari 15 hari. Adapun jika darah tidak keluar lebih dari 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Tanpa kita perlu melihat apakah darah ini warnanya merah, atau hitam, atau pirang. Oke, durasi masa haid. Nah, jadi penjelasan kita setelah ini adalah bentuk perincian dari syarat yang tadi kita sebutkan. Tadi kan sudah kita sebutkan, salah satu syarat darah haid adalah durasi minimalnya 1 hari 1 malam. Ketika sudah mencapai 1 hari 1 malam, maka durasi minimal masa haid adalah 1 hari 1 malam, atau yang jika diakumulasikan 24 jam. Maksudnya apa ini diakumulasikan 24 jam? Jadi durasi minimalnya kan 1 hari 1 malam, tetapi terkadang ada darah yang keluarnya terputus-putus. Nah, ketika darah keluarnya terputus-putus ya, teman-teman, maka harus kita pantau selama 15 hari. Selama 15 hari nih, 15 hari. Nah, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus sampai hari ke-15. Kalau selama 15 hari ini totalnya sudah mencapai 24 jam atau lebih, maka semua darah-darah ini hukumnya haid. Contohnya, hari pertama keluar 24 jam. Ya udah berarti ini udah otomatis haid, gitu kan. Tapi misalnya hari pertama keluarnya 10 jam. Hari kedua keluarnya 10 jam. Hari ketiga keluarnya 1 jam. Hari keempat 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kalau kini kita hitung 10, 10, 1, 1, 1, 1 sampai hari ke-15 ternyata sudah mencapai 24 jam. Maka semuanya dihukumi haid. Maka ini sudah memenuhi syarat haid, yaitu dia mencapai 24 jam dalam rentang 15 hari. Berbeda kasusnya dengan misalnya hari pertama 10, hari kedua kosong, hari ketiga kosong, hari keempat kosong, hari kelima 10, dan 10 jam. Lalu kosong lagi sampai hari ke-15. Maka teman-teman bisa lihat, hari pertama 10 jam, hari 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong, hari kelima 10 jam lagi, tapi kemudian kosong sampai hari ke-15. Maka kita hitung, total darah yang keluar selama 15 hari itu totalnya hanya 20 jam. 20 jam ini belum mencapai 24. Maka semuanya ini dari hari pertama, maka di sini dari hari pertama sampai hari ke-5 dihukuminya adalah istihadoh. Dihukuminya adalah istihadoh dan bukan haid. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat haid, yaitu durasinya belum mencapai 24 jam. Gitu. Jadi durasi minimal ini adalah tolak ukur apakah darah tersebut bisa dihukumi haid atau tidak. Nah, jadi durasi minimal haid adalah 1 hari 1 malam, atau yang jika diakumulasikan 24 jam. Jadi teman-teman tahu ya maksud diakumulasikan tadi itu apa? Jika darah keluar terputus-putus, maka harus dihitung selama rentang 15 hari. Kalau selama 15 hari itu sudah mencapai 24 jam atau bahkan lebih, maka darah yang selama hari-hari tadi dihukumnya adalah haid. Oke. Durasi maksimal adalah 15 hari 15 malam. Durasi haid mayoritas perempuan adalah 6 atau 7 hari. Pada umumnya wanita keluar darah haid selama 6 hari atau 7 hari di tiap bulannya, sehingga masa sucinya adalah 23 atau 24. Dapat dari mana ini masa suci 23? Kalau dia haidnya itu 7. Gitu kan karena sebulan itu kan 30 hari. Nah, maka jika rata-rata haid itu 6 atau 7, maka rata-rata masa suci adalah 23 atau 24. Namun, ada juga wanita yang mendapati darah haidnya tiap bulan kurang atau lebih dari itu. Ada wanita yang, sebentar ya teman-teman. Ada yang darah haidnya tidak keluar di tiap bulan. Ada yang justru darah haidnya keluar 2 kali dalam sebulan. Juga ada yang setelah melahirkan darah haid tidak keluar sampai bayi berusia 1 tahun. Begitu teman-teman.
Jadi nanti dikembalikan lagi, dia harus mencatat siklusnya setiap bulan. Supaya apa? Jika qadarullah dia mengalami istihadah di bulan kemudian, dia tidak bingung menentukan mana haid dan sucinya karena dia sudah punya acuan tanggal, bukan acuan tanggal, acuan jumlah haid dan istihadahnya. Durasi minimal keluarnya darah haid adalah 1 hari 1 malam atau yang jika diakumulasikan 24 jam. Jika darah yang keluar kurang dari batas minimal haid, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid, melainkan ia adalah darah istihadah atau fasad. Contohnya, seorang perempuan melihat darah selama 13 hari, tapi masa di tiap harinya darah keluar hanya 1 jam saja. Dan total masa keluarnya darah selama 13 hari hanya 13 jam. Artinya ia belum mencapai batas minimal durasi haid. Maka hukum darah ini bukanlah haid, melainkan istihadah atau fasad. Terus gimana? Perlu mandi nggak? Enggak. Perempuan ini wajib langsung melaksanakan sholat setelah darah berhenti tanpa harus mandi wajib. Kenapa kok nggak mandi wajib? Ya sayang. Kenapa kok tidak mandi wajib? Karena darah tadi yang keluar itu adalah darah istihadah dan bukan darah haid. Nah, darah istihadah itu tidak mewajibkan mandi wajib. Karena kalau teman-teman tahu, yang mewajibkan mandi besar itu hanya 6 perkara. Seseorang itu hanya wajib mandi besar kalau terjadi salah satu dari 6 perkara. Yang pertama itu berhubungan intim suami istri, yang kedua itu keluar mani, yang ketiga itu wafat, yang keempat itu haid, yang kelima itu nifas, yang keenam itu melahirkan. Adapun istihadah bukan sebab untuk melaksanakan mandi wajib. Maka jika ada perempuan mengalami istihadah, dia tidak perlu mandi wajib. Oke. Teman-teman udah tahu tadi durasi minimal, durasi maksimal, dan syarat-syarat yang lainnya. Iya sayang. Lalu, kapankah seseorang sebentar ya teman-teman. Oke. Lalu kapankah seseorang dikatakan haid? Kapan sih? Apakah tadi kan kita udah tahu syarat-syaratnya? Apakah kita harus nunggu dulu 24 jam baru menghukumi darah itu haid? Nah, atau bagaimana? Bagaimana seseorang bisa dihukumi haid? Yang pertama, jika jadi terbagi dua. Dilihat dulu. Kalau teman-teman ngelihat ada darah keluar, dilihat dulu kategorinya. Apakah teman-teman ini orang yang sudah pernah mengalami haid atau orang yang pertama kali mengalami haid? Kalau dia adalah orang yang pertama kali mengalami haid, artinya belum pernah haid, ya, misalnya anak SD tiba-tiba keluar darah. Nah, yang kita jadi acuan apa ini darah haid atau bukan? Kita tanya usianya. Usia kamu berapa? Kalau sudah 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari, maka darah tersebut seketika kita menemukan darah, kita hukumi darah itu darah haid. Berarti tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan lain-lain. Itu kalau dia belum pernah mengalami haid. Tetapi kalau ia adalah seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid, maka ketika melihat darah, untuk menghukumi darah ini haid atau bukan, kita lihat apakah kita sudah selesai masa suci minimal dari haid sebelumnya. Kalau sudah ada masa suci 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya, maka darah yang kita temukan hari ini adalah darah haid. Ketika kita ngelihat ya. Oke, berarti saya nggak sholat karena melihat darah. Tetapi terus kita pantau sampai 15 hari ke depan. Kenapa? Karena jikalau ternyata darah tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat yang 4 tadi, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi haid tetapi istihadah. Tetapi ketika ngelihat, ya kita hukumi haid dulu. Sampai kemudian kita pantau, oh ternyata malam-malam udah selesai nih, udah nggak ada darah lagi, kita cek pakai kapas sudah nggak ada. Ya sudah, berarti itu tadi darahnya belum bisa kita hukumi haid karena belum mencapai 24 jam. Teman-teman paham nggak? Jadi ketika ngelihat, oh ini kok ada darah. Tapi sudah berlalu sebulan sejak aku haid terakhir. Nah berarti seketika kita ngelihat, sementara kita hukumi haid. Tetapi jika ternyata 1 jam kemudian setelah darah keluar, darahnya berhenti, nah otomatis ini bukan darah haid, ini darah istihadah karena belum memenuhi syarat haid. Jadi sementara ketika kita ngelihat, sementara kita hukumi dia darah haid sampai kemudian kita pantau syarat-syarat yang lain.
gitu. Jadi yang pertama nih, kapankah seorang wanita dikatakan haid? Jika ia adalah perempuan yang belum pernah mengalami haid, ia dikatakan haid jika melihat darah pada saat berusia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Tapi jika ia adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid, maka ia dikatakan haid apabila darah keluar setelah ia melewati masa suci minimal 15 hari 15 malam. Jadi kalau teman-teman misalnya terakhir haid suci haid itu di bulan ini ya, bulan November itu ketika tanggal 1 November. 1 November. Kemudian pada tanggal 20 November itu melihat darah. Nah, berarti ketika 20 November melihat darah ini kita hukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena sudah ada masa suci 15 hari di sini. Bahkan lebih ya. Ada masa suci 19 hari. Nah, maka di sini darah yang keluar di 20 November ini hukumnya haid. Seketika kita ngelihat, oh, ini kemungkinan haid. Gitu. Nah, tapi jika ternyata pas dicek lagi 1 jam kemudian darah ini sudah bersih, sudah tidak ada, oh berarti nggak jadi haid gitu. Berarti dia jadinya istihadah. Seorang perempuan dikatakan haid apabila mendapati darah keluar di waktu yang memungkinkan baginya untuk haid. Atau disebut dalam kitab itu imkanul haid. Dan yang dimaksud dengan waktu yang memungkinkan haid adalah setelah berusia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari bagi yang belum pernah haid, dan setelah melewati masa suci 15 hari 15 malam bagi yang sudah pernah haid. Oleh karena itu, jika wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun menemukan darah keluar darinya, maka darah itu hukumnya adalah darah haid. Dan jika wanita mu'tadah atau yang sudah pernah haid melewati 15 hari 15 malam tanpa darah, kemudian setelahnya ada darah, maka darah tersebut hukumnya adalah haid. Ia harus langsung menghukumi dirinya haid tanpa harus menunggu 24 jam, sehingga berlaku baginya hukum wanita haid. Wajib menjauhi hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid, seperti sholat, puasa, tawaf, dan lain-lain. Semua ini harus langsung ia lakukan. Namun, jika ternyata darah berhenti sebelum mencapai batas minimal darah haid 1 hari 1 malam, maka perempuan tersebut harus langsung menunaikan ibadah wajibnya, mengqadha sholat dan puasa yang ia tinggalkan tanpa harus mandi wajib. Karena ketika darah tersebut kurang dari sehari semalam, maka berarti darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah, sehingga ia tidak perlu mandi suci. Kemudian jika darah keluar lagi, maka ia harus kembali menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Kemudian jika darah berhenti lagi, ia harus langsung melaksanakan ibadah wajibnya dan begitu seterusnya sampai jika darah sudah mencapai 24 jam. Maka ia harus mandi wajib sebelum melaksanakan aktivitas ibadahnya. Nah, jadi ini teman-teman, gimana sih caranya kalau kita ngelihat darah di waktu yang memungkinkan haid? Ya berarti darah itu haid. Tetapi harus kita pantau selama 15 hari ke depan. Intinya begitu. Nah, tadi kan cara menentukan haid, ya kan? Sekarang bagaimana cara menentukan suci dari haid? Cara menentukan suci dari haid adalah dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, jika perempuan tersebut menemukan kosoh baido. Kosoh baido itu cairan putih. Pada sebagian perempuan ya, tidak terjadi di semua perempuan. Ada sebagian perempuan yang jika sudah di penghujung haid dan haidnya sudah selesai, itu akan keluar cairan putih bening seperti lem. Gitu. Nah, maka jika sudah keluar cairan itu, maka perempuan tersebut hukumnya suci. Ini pada sebagian perempuan, tapi ada juga perempuan yang memang nggak keluar gitu. Jadi tandanya apa dong kalau yang nggak keluar? Tandanya adalah ketika dia memasukkan kapas atau bahan putih yang sejenisnya ke dalam kemaluan yang tidak nampak saat jongkok. Jadi bukan takarannya itu bukan kita ngelihat celana dalam, karena terkadang darah itu masih ada tetapi tidak jatuh ke softtek atau ke celana dalam. Jadi harus kita cek benar-benar ke kemaluan bagian dalam. Kemaluan bagian dalam tuh yang mana teman-teman? Bagian yang tidak nampak saat jongkok. Jadi kalau teman-teman jongkok, itu kan ada bagian yang kita bisa lihat. Itu namanya kemaluan luar. Nah, bagian dalam adalah yang tidak nampak saat jongkok. Maka caranya, kita pakai kapas atau kain putih, kita tekan ke bagian itu selama beberapa detik. Kalau ternyata kita cek lagi, kita ambil itu kapasnya masih bersih, maka itu kita suci. Tetapi kalau ketika kapas yang udah kita tempelin beberapa detik itu, pas kita angkat itu ada noda bercak dari warna-warna yang tadi kita sebutin ya, yang ada 5, maka hukumnya belum suci. Begitu. Seorang wanita dihukumi haid jika menemukan darah keluar pada waktu yang memungkinkan baginya untuk haid. Dan ia dinyatakan telah suci dari haid jika darahnya sudah berhenti keluar
yang mana hal tersebut ditandai dengan salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, keluarnya kosobaidho atau cairan putih bening terjadi pada sebagian wanita. Yang kedua, bersihnya kapas putih atau yang sejenisnya setelah dimasukkan ke kemaluan bagian dalam, yaitu bagian yang tidak nampak saat sedang jongkok buang air. Artinya ketika dikeluarkan, kapas tersebut bersih tanpa ada warna sedikit pun. Namun jika ternyata ada darah, maka ia belum suci, meskipun darah tersebut tidak mengalir ke kemaluan bagian luar dan tidak menetes ke pembalut atau celana. Hal ini berdasarkan dengan perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada sekelompok wanita, la ta'jalna hatta tarainal qassatal baydha. Artinya, janganlah kalian tergesa-gesa untuk bersuci dan sholat sampai kalian melihat cairan putih. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di hadis ini kan kata-katanya qassabaidho. Namun para ulama mengatakan, para pensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan qassabaidho di sini adalah cairan putih yang keluar setelah selesai haid pada sebagian wanita, atau nah ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan qassabaidho adalah kiasan untuk menggambarkan putihnya kain atau kapas yang dimasukkan ke dalam kemaluan guna mengecek sisa darah yang ketika dikeluarkan tidak ada bercak darah sedikit pun, putih bersih layaknya gipsum atau gips. Nah, jadi yang disebut qassabaidho ini para ulama mensyarah atau menjelaskan maknanya adalah cairan putih tadi yang keluar pada sebagian wanita atau kiasan untuk kapas yang putih ketika kita selesai mengecek bagian kita mengecek kemaluan kita. Begitu, teman-teman. Nah, seorang perempuan di masa imkanul haid, teman-teman harus tahu ya. Tadi kita mengatakan imkanul haid itu apa sih? Imkanul haid itu bahasa Arab artinya waktu yang memungkinkan seorang perempuan untuk haid. Kapan itu waktu yang memungkinkan untuk haid? Kalau dia adalah perempuan yang belum pernah mengalami haid, maka imkanul haid bagi dia adalah 9 tahun kurang 16 hari. Tapi kalau dia adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid, maka imkanul haid, waktu yang memungkinkan dia untuk haid adalah ketika sudah melewati masa kosong darah 15 hari 15 malam. Nah, seorang perempuan di masa imkanul haid, jika ada dugaan darah keluar, baik dugaan tersebut berdasarkan kebiasaan, terasa saat keluar, atau indikasi yang lain, hendaknya perempuan tersebut mengecek guna memastikannya. Apakah memang benar ada darah yang keluar atau tidak? Ini dalam rangka menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Ini ditambah, kalau yang punya buku ini tambahin kata-kata di ya, diharamkan. Ini kurang di ini. Dalam rangka menghindari hal-hal yang diharamkan. Diharamkan bagi wanita haid. Begitu pula jika ada dugaan darah telah berhenti berdasarkan kebiasaan atau indikasi lainnya. Hendaknya wanita mengecek apakah darahnya masih ada atau sudah berhenti. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah darah haid sudah benar-benar berhenti agar kemudian ia melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan oleh perempuan yang baru suci dari haidnya. Nah, jadi teman-teman misalnya nih, kan beberapa teman-teman itu mungkin ya punya indikasi ketika mau haid nih, ada yang badannya pegel-pegel, ada yang juga mood swing, ada juga yang maaf ya, payudaranya itu terasa kencang, ada yang kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di masa, aduh, payudaranya terasa kencang, kemudian ngerasa ada yang keluar. Misalnya sore lagi duduk, terus, aduh, tadi siang payudaranya udah kerasa kencang, terus sore ini kerasa ada yang keluar. Nah, maka itu dianjurkan untuk langsung ke hamam, untuk ke kamar mandi, cek benar nggak itu yang kerasa keluar itu adalah darah haid atau bukan. Kenapa? Guna memastikan apakah dia itu beneran haid atau enggak. Kenapa? Karena kalau sudah tahu itu haid, maka dia harus menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid. Gitu. Nah, di antara waktu-waktu yang dianjurkan ulama untuk mengecek berhentinya darah adalah, jadi sebenarnya nggak ada waktu pasti, nggak ada waktu wajib untuk kita mengecek darah ini udah berhenti atau belum. Tetapi ada sebagian ulama yang menganjurkan pada waktu-waktu ini kita untuk mengecek darah, apakah masih mengalir atau tidak. Apa sayangku? Nah, yang pertama kapan? Yang pertama adalah setiap menjelang tidur malam. Jadi misalnya teman-teman nih terlebih kalau sudah di hari-hari akhir darah keluar ya, di hari ke-7 misalnya, itu sebelum tidur malam dicek. Coba dicek nih masih ada darahnya atau enggak gitu. Dalam mazhab Maliki bahkan wajib hukumnya bagi wanita untuk mengecek darah setiap akan hendak tidur malam. Hal tersebut dilakukan guna menentukan hukum melaksanakan sholat maghrib, isya, dan puasa fardunya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi haid terlebih udah hari akhir ya, misalnya hari ke-7,
dicek tuh sebelum tidur malam, udah bersih, misalnya udah bersih tuh kan, berarti kan kalau itu Ramadan udah boleh niat puasa gitu kan. Atau ternyata masih ada darah, ya sudah berarti dia belum ada kewajiban untuk sholat maghrib dan isya. Nah nanti ketika bangun tidur pas subuh dicek lagi. Kalau ternyata masih ada darah berarti sudah pasti dia masih haid. Artinya tidak wajib sholat maghrib dan isya gitu. Jadi dipastikan supaya nanti tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan darahnya. Yang kedua di akhir waktu sholat. Jadi di akhir waktu sholat, misalnya nih udah masa-masa habis ini ya, haidnya tuh udah akhir-akhir. Nah, nanti menjelang zuhur, misalnya zuhur kan jam 12, nah asar jam setengah 4. Nah, jam 3 ini cek. Jam 3 kita ngecek atau deket-deket asar kita ngecek. Oh, darahnya masih ada. Berarti kita yakin memang kita masih haid di waktu zuhur itu. Tapi kalau ternyata di jam setengah setengah 4 sebelum asar itu kita cek ternyata udah bersih. Nah, berarti kan kita tahu, wah, berarti harusnya kita langsung mandi suci dan sholat zuhur gitu. Jadi waktu kedua yang dianjurkan untuk mengecek adalah di akhir waktu sholat untuk memastikan apakah ia berkewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut atau tidak. Karena jika darah berhenti dan masih ada sisa waktu sholat tersebut, sekedar waktu yang cukup untuk ia bertakbiratul ihram, maka ia berkewajiban untuk mengqadha sholat tersebut. Yang ketiga, menjelang kebiasaan suci dari haid. Misalnya, teman-teman punya kebiasaan, oh aku biasanya suci ini di hari ketujuh waktu asar. Nah, berarti di waktu itu teman-teman cek. Sebagai bentuk kehati-hatian, cara perhitungan untuk menentukan waktu sucinya adalah dengan mengambil sikap mundur ke belakang saat terakhir melihat darah. Contoh, jam 12.00. Saat mengecek dengan kapas masih ada bercak darah. Lalu di jam 14.00 mengecek kembali menggunakan kapas dan sudah tidak ada bercak darah. Maka ia dihukumi suci sejak jam 12.00 saat terakhir melihat bercak darah. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin pembahasan pembuka yang bisa kita sampaikan hari ini. Barangkali teman-teman ada yang mau ditambahkan atau disampaikan, silahkan. Terima kasih. Baik, Kak. Makasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Eh, di mana bagaimana kita sebagai perempuan sangat relate dengan darah dan ya masalah darah haid seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau mau memperjelas dari pemaparan materi tadi, atau mungkin punya kasus dari pengalaman pribadi atau pertanyaan teman mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan, boleh ya di langsung respon aja atau di Assalamualaikum. oke. Kak Putri, Oke. silakan. Sebelumnya saya izin bertanya, Kak. Terima kasih banyak buat ustazahnya udah menjelaskan dengan sangat jelas dan Masya Allah. Sekarang saya ingin bertanya, tadi kan ada dibilang nih, ketika cara menentukan sucinya haid itu salah satunya dengan keluarnya cairan putih. Berarti Betul. misalnya sudah di akhir masa, misalnya udah hampir 15 hari dan ini sudah ada dia cairan putih tadi sudah keluar. Kemudian dia langsung mandi wajib. Setelah dia mandi wajib, dia misalnya pergi ke tempat-tempat terus keluar lagi cairan yang bukan putih tapi keruh atau kuning. Apakah dia ini ditentukan sucinya tadi udah selesai yang putih tadi, berarti yang kuningnya udah nggak dihukumin lagi atau bagaimana, Ustazah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, cara menghitung jamnya itu bagaimana, Ustazah? Maksudnya apakah ketika dia keluar, maksudnya saya masih belum agak kurang paham ketika cara menghitung jamnya itu. Sama pertanyaan terakhir, antara hitam dan merah itu lebih kuat
hitam atau merahnya. Terima kasih banyak Ustazah. Baik, ya, terima kasih. Ana izin langsung jawab ya. Ini tadi kakak siapa namanya yang bertanya? Putri Alia, Ustazah. Oh iya, Kak Putri Alia. Jadi untuk pertanyaan pertama ini bagus ya pertanyaannya, dan penting juga untuk diketahui. Jadi kalau misalnya sudah keluar cairan putih tadi ya, yang cairan bening yang kosoh baido itu, jika setelahnya itu keluar kuning atau keruh, itu dihukumi suci. Kenapa? Karena sebenarnya ulama itu juga berbeda pendapat tentang hukum kuning dan keruh. Tetapi kalau memang sudah ada sucinya, maka kuning dan keruh yang setelahnya itu bisa dihukumi sebagai suci. Gitu. Jadi kalau ada udah keluar cairan putih, kemudian keluar lagi kuning atau keruh, nah maka itu dihukumnya suci. Berbeda jika keluarnya lagi itu adalah merah ya, karena kalau merah itu jelas masih warna darah yang disepakati. Adapun kalau kuning keruh itu kan ada ulama yang mengatakan itu bukan warna darah. Jadi ketika sudah keluar cairan putih, bening yang tadi, kemudian keluar keruh, maka yang keruh itu dihukumi suci. Untuk pertanyaan kedua juga bagus, bagaimana cara menghitung? Jadi misalnya, jadi hitungannya itu, ya sebentar sayang. Jadi misalnya keluar, tadi kan kita bilang ya, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu kan 24 jam. Maka kalau misalnya, di sini sayang. Kalau misalnya kita keluar darah itu tanggal 1 jam 10 pagi. Tanggal 1 jam 10 pagi. Maka terhitung 1 hari itu di tanggal 2 jam 10 pagi. Jadi misalnya Kak Putri keluar darah dari tanggal 1 November, dari tanggal 1 November jam 10 pagi sampai tanggal 12 November jam 10 pagi. Maka itu bukan 12 hari, tapi 11 hari. Jadi ngitungnya gini. 1 ke 2, 1, ya kan? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Berarti kan 11 hari keluar darahnya. Gitu, karena hitungannya dari jam 10 pagi sampai ke jam 10 pagi itu baru 24 jam. Jadi bukan misalnya tanggal 1, ya sayang, bukan perhitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai tanggal 12 berarti 12 hari enggak. Jadi perhitungannya dari jam 10 sampai, dari jam 10 tanggal 1 sampai jam 10 tanggal 2 itu baru 24 jam. Itu cara berhitungnya. Tadi pertanyaan ketiga apa ya, Kak? Tadi pertanyaan ketiganya antara hitam dengan merah itu lebih kuat yang mana ya Ustazah? Tadi kurang dengar tadi Alianya. Ah iya. Jadi kalau urutannya ulama ini terbagi dua. Ada yang mengatakan kuat dan lemahnya darah itu berdasarkan warna saja. Ada yang menentukan kuat dan lemahnya darah itu berdasarkan warna, tekstur, dan aroma. Gitu. Nah, nanti kalau ulama yang mengatakan kuat dan lemah darah itu berdasarkan warna, maka warna terkuat adalah hitam. Kedua merah, ketiga pirang, keempat kuning, kelima keruh. Gitu urutannya. Nah, bagi ulama yang mengatakan, oh enggak, standarisasi kuat dan lemah itu bukan hanya warna, tapi juga aroma dan tekstur. Maka nanti bisa jadi, tadi kan secara umum berarti hitam ini lebih kuat. Tapi nanti misalnya ada hitam, iya sayang, ada hitam bertemu dengan merah, tapi yang merah ini berbau dan kental, sedangkan yang hitam encer. Nah, nanti kita pelajari poin-poinnya di pertemuan bab tentang istihadoh, karena yang membutuhkan kita tahu darah ini kuat atau lemah adalah ketika memang keluar darah lebih dari 15 hari. Kita perlu menentukan apakah ini darah kuat atau lemah. Tetapi selama darah itu tidak lebih dari 15 hari, acuan kuat dan lemah darah itu tidak kita perlukan. Karena selama 15 hari maka semua darah dihukumi haid. Gitu. Maka tadi untuk pertanyaan Kak Putri tadi, mana yang kuat antara merah dan hitam? Yang hitam. Terima kasih Ustazah dan Iya, bahagia selalu. sama-sama, amin. Kak Iya. Ada juga. Ustazah, Oke, Kak siapa? Ustazah, Kak April Ana mau juga. bertanya. Misalkan kita dapat istihadohnya bulan puasa nih, Ustazah. Kita kan masih wajib puasa. Nah, terus apakah setelah bulan puasa itu kita ganti puasa juga, Ustazah? Udah, Oh, Ustazah. jadi
Jadi pertanyaannya, apakah puasa yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami istihadah sah atau tidak? Ya, jadi misalnya dia istihadah dan dia puasa, apakah sah atau tidak puasanya gitu ya? Oh, iya Ustazah. Ya, maka puasa yang dilaksanakan oleh perempuan, jawabannya adalah puasa yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami istihadah, puasanya sah. Sama seperti sholat yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami istihadah, sholatnya tetap sah. Puasanya juga tetap sah. Kenapa? Karena perempuan istihadah itu, bentar ya teman-teman, karena perempuan yang istihadah itu, dia hukumnya seperti wanita yang suci. Sama seperti wanita yang suci. Hanya saja kondisinya dia mengeluarkan hadas terus-menerus. Sama seperti orang yang beser. Teman-teman tuh orang beser kan? Nah, orang beser itu kan dia tetap wajib puasa nggak? Tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib. Hanya saja dia punya tata cara bersuci yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami beser. Begitu juga perempuan yang mengalami istihadah, dia tetap wajib puasa, puasanya sah. Dia tetap wajib sholat, tetapi yang berbeda adalah tata cara untuk bersuci ketika hendak sholat. Begitu. Apakah setelah bulan puasa itu puasanya diganti apa enggak Ustazah? Enggak dong, karena kan puasanya sah. Oh, syukran Ustazah. Ya, afwan. Jadi puasa yang diganti adalah orang yang nggak puasa gitu kan. Artinya kalau dia menghukumi puasa ini sah, maka puasa itu tidak perlu diganti. Kapan seorang perempuan itu mengganti puasa? Ketika dia tidak puasa. Artinya kalau dia sudah puasa dan puasanya sah, maka tidak perlu diganti. Nah, tadi kita udah sepakat, perempuan yang mengalami istihadah yang berpuasa di Ramadan, puasanya sah. Maka tidak perlu diganti di setelah Ramadan. Ada 3 pertanyaan lagi nih Kak di room chat. Yang Ya, pertama boleh. dari Zafaran katanya terkait larangan untuk wanita haid lebih detailnya apa saja? Apakah boleh berdiam diri seperti mengikuti kajian di masjid? Dan apakah boleh memegang mushaf yang ada artinya ketika haid dengan niat untuk mengajar ngaji atau hafalan anak-anak? Yang ketiga, bagaimana caranya murojaah hafalan Quran ketika haid? Oke. Hmm, Pertanyaan ini pertama. apa? Ini aku jawab dulu apa mau dibacain pertanyaannya dulu semuanya, Kak? Yang itu dulu kayaknya kayak yang Oke. ada 2 lagi sih terakhir. Oke. Jadi terkait larangan-larangan ini sebenarnya rencananya kalau memang waktunya memadai karena sebenarnya pembahasan haid itu kan luas ya. Haid nifas istiadah itu luas. Pengennya sih kita niatkan semoga sempat sampai semua pembahasan itu lengkap. Rencananya pembahasan tentang larangan ini mungkin nanti di pertemuan ketiga. Karena di buku juga tertulis, tapi nggak apa-apa kita spill di sini. Untuk wanita yang haid, apakah boleh berdiam diri mengikuti kajian di masjid? Boleh. Sebenarnya kalau hukum dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Itu ada dalilnya, dan ini adalah pendapat bukan hanya Syafi'i, tapi jumhurul ulama. Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Hanya saja Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Hanya saja ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan. Ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan perempuan yang sedang haid itu untuk hadir di masjid, terutama terlebih jika memang perempuan ini contohnya pertama, mengajar pengajian di masjid. Atau kedua, petugas kebersihan di masjid. Karena rata-rata kalau masjid besar ya seperti Masjid Azhar itu ada aja petugas kebersihan atau keamanan itu adalah ibu-ibu. Yang tidak mungkin dong masa seumur hidup selama jadi petugas dia tidak mengalami haid gitu kan. Jadi pendapat kedua ini bisa dipakai terlebih untuk ibu-ibu yang mempunyai kebutuhan gitu. Jadi hukum asalnya menurut pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Haram perempuan itu untuk masuk ke dalam masjid selama masih haid. Tetapi ada pendapat dari Imam Muzani yang membolehkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, sebentar ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, apakah boleh memegang mushaf? Memegang mushaf itu tidak boleh.
yang diperbolehkan adalah memegang Quran terjemahan. Kenapa? Karena Quran terjemahan itu secara sederhananya hukumnya bukan mushaf. Kenapa? Karena huruf-huruf terjemahannya itu lebih banyak daripada huruf-huruf ayat Al-Quran aslinya. Jadi kalau teman-teman ada Al-Quran yang semuanya murni ayat doang, kayak misalnya Mushaf Madinah, itu kan nggak ada tambahannya ya. Maka wanita yang sedang haid tidak boleh memegang. Tidak boleh memegang mushaf seperti itu. Tetapi jika ada eh, seperti buku tafsir atau kitab tafsir yang jumlah kata-kata selain Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada kata-kata Al-Qur'annya. Seperti contohnya tafsir Imam Rozi. Tafsir Imam Rozi itu Al-Fatihahnya aja 400 halaman. Maka wanita yang sedang haid boleh memegang iya, Hadijah. Maka wanita yang sedang haid boleh memegang tafsir tersebut meskipun di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an gitu. Atau juga Quran terjemahan. Quran terjemahan yang beredar di Indonesia itu tidak lain adalah terjemahan tafsir gitu. Yang diterjemahan Indonesia itu adalah terjemahan dari tafsir. Yang jika dihitung jumlah huruf-huruf yang bukan Al-Qur'annya lebih banyak daripada huruf-huruf nas Al-Qur'annya. Maka boleh dipegang oleh perempuan yang sedang haid. Teman-teman yang sedang haid boleh memegang Quran terjemahan. Gitu. Terus yang satu lagi, nah nanti sisa pertanyaan yang lain nanti insya Allah kita bahas di bab tentang nanti larangan untuk perempuan yang haid. Yang kedua, bagaimana hukum yang bilang masa tunggu darah sudah bersih atau belum 3 waktu sholat agar lebih yakin mengenai sucinya. Apakah boleh atau tidak? Dari Nah, tidak Fatina boleh. Yasrin. Iya, tidak boleh. Jadi, ketika kita mendapati kita sudah suci, ya sudah, kita hukumi diri kita suci. Maka tidak boleh menunda sampai keluar waktu sholat. Misalnya nih, asar ini udah nggak ada darah nih di pembalut, ya kan? Tapi kita jangan cuma ngeliat di pembalut. Kita cek. Seperti yang tadi kita udah sebutin, kita cek dengan menggunakan kapas atau yang sejenisnya kita tempelin ke kemaluan bagian dalam. Tempelin, kita tahan berapa detik, terus kita lihat. Kalau memang sudah bersih, maka kita wajib langsung mandi. Langsung mandi, terus sholat. Terus gimana kalau nanti keluar lagi? Ya sudah berarti haid lagi, begitu kan? Nah, kita niatin yaitu sebagai bentuk jihadnya perempuan, ibadahnya kita. Ya semoga Allah mudahkan gitu ya. Kondisinya pun Allah mudahkan, terus juga kondisi tubuhnya Allah sehatkan. Meskipun nanti ada pendapat dari Imam Rafi'i kalau nggak salah ya. Itu juga ada di buku sebenarnya. Cuma nggak apa-apa kita spill dulu. Ada pendapat kedua dengan 2 syarat. Ada pendapat kedua boleh menunggu tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama apa? Syarat pertama dia punya kebiasaan darahnya keluar terputus-putus. Maksudnya gimana? Memang dia biasa keluar darah nanti berhenti, keluar darah nanti berhenti, bersih, tahu-tahu keluar lagi. Dia punya kebiasaan ini. Kalau dia nggak punya kebiasaan ini, dia tidak bisa memakai kaidah ini. Yang syarat kedua, darahnya belum mencapai maksimal kebiasaannya. Contoh, dia punya kebiasaan darah terputus-putus dan adat dia itu kebiasaan haid dia di haid terakhir sebelumnya itu 8 hari. Ya, haid dia 8 hari dan punya kebiasaan terputus-putus. Kemudian itu kejadian di bulan Oktober. Kemudian di bulan November di bulan ini haid dia putus-putus. Di hari ke-7 dia udah bersih. Hari ke-7 dia udah bersih. Dia boleh menunggu sampai hari ke-8. Kenapa? Karena dia memenuhi 2 syarat ini. Pertama, dia adat haidnya 8 hari. Tadi sedangkan dia berhentinya di hari ke-7. Dan syarat kedua, dia memang punya kebiasaan darah terputus-putus. Maka menurut pendapat kedua, yang bukan pendapat yang kuat ya, menurut pendapat yang kedua, kalau pendapat yang kuat tadi pendapat Imam Nawawi, ya dia harus langsung mandi suci dan sholat. Menurut pendapat kedua, jika memenuhi 2 syarat ini, yang tadi kan, pertama dia punya kebiasaan, hati-hati teman-teman, syaratnya 2. Pertama, dia punya kebiasaan darah terputus-putus dan belum mencapai adat haidnya. Maka dia boleh menunggu. Tadi kan dari hari ke-7 dia boleh menunggu ke hari ke-8. Dengan catatan, jika ternyata dari hari ke-7 sampai hari ke-8 beneran dia tidak keluar darah lagi. Artinya kan sebenarnya hari ke-7 dia udah suci gitu kan. Maka dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan dari hari ke-7 dan hari ke-8. Gitu. Tapi anggapan kita boleh menunggu 3 waktu sholat itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya hukum asalnya ketika kita mendapati diri kita suci, kita harus langsung mandi suci dan sholat. Begitu. Nah, tetapi ada pendapat yang kedua yang tadi dengan 2 syarat.
belum mencapai masa kebiasaannya, dan memang dia punya kebiasaan darah keluar terputus-putus. Nah, terus dia di bulan ini berhenti sebelum adatnya dia, maka dia punya jatah nunggu, tetapi jika ternyata darahnya tidak keluar lagi sampai tadi hari ke-8, dia wajib mengqadha sholat. Begitu, teman-teman. Yang dua terakhir, pertanyaannya dari Nur Istiqomah Az-Zahra. Katanya ketika darah kita terputus-putus, kemudian kita mengecek durasi haid selama 15 hari ke depan, apakah itu darah haid atau istihadah, apakah kita tetap melaksanakan sholat dan puasa? Gimana nih? Oke, Sama jadi gini. mau dijawab ini atau digabung sama yang di bawah lagi? Kayaknya pertanyaannya beda ya. Iya, Oke, jadi gini ya. atau dijawab. Sebentar. Jadi gini, kan tadi kan kita bilang ya, harus memantau selama 15 hari. Ya, harus memantau selama 15 hari. Ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya papan tulisnya. Harus memantau selama 15 hari. Jadi pertama, di hari pertama dia keluar darah di waktu zuhur. Jam 1 siang dia keluar darah. Jam 1 siang. Kelihatan nggak? Belum kelihatan, Kak. Belum kelihatan ya? Sudah selesai. Iya. Udah kelihatan? Yang lain udah ada. Belum kelihatan? Udah kelihatan belum papan tulisnya? Sudah selesai. Udah, oke. Misalnya keluar darah jam 1 siang. Keluar darah jam 1 siang. Habis itu, setelah itu, ini kok, sebentar. Oke. Oke, keluar darah jam 1 siang. Nah, jam 1 siang ini kita keluar darah. Berarti, dan ternyata ini kan hari ini misalnya tanggal berapa? Tanggal 26 November misalnya ya. Dan kita suci itu di awal November. Kita udah suci dari hari sebelumnya itu tanggal 1 November. Maka hari ini jam 1 siang ketika keluar darah, kita hukumi darah itu sebagai darah haid. Darah haid. Haid. Sambil kita pantau. Kita pantau sampai sore. Ternyata sore masih ada. Berarti haid. Ini udah berapa jam nih? Baru 3 jam. Baru 3 jam. Kita pantau lagi. Ternyata sampai besok jam 1 siang masih ada. Berarti ini udah fix 24 jam. Maka ini sudah fix ini adalah haid. Ya kan? Nah, berarti kan ketika tadi kan kita masih mantau nih. Ketika kita masih mantau berarti kita nggak puasa gitu kan. Ini kalau di bulan Ramadan dan kita nggak sholat. Nih tadi jam 1 siang keluar darah, otomatis kita menghukumi diri kita haid. Kenapa sih kok langsung dihukumi haid? Karena darah ini keluar di masa kita memang imkanul haid, yaitu setelah ada jeda bersih darah 15 hari. Nah, kemudian beneran di sorenya kita masih keluar darah, otomatis ini juga haid, ya kan? Tapi baru 3 jam. Sementara kita hukumi dia haid. Nah, misalkan ternyata besok paginya kita cek jam 5 subuh, itu sudah tidak ada darah. Ya, ini kita cek sebelumnya itu Isya masih ada darah ya. Isya hari sebelumnya masih ada darah. Masih ada darah. Berarti kan darah dari jam 1 siang sampai kita sebelum tidur itu baru mungkin sekitar 10 jam. 10 jam. Kemudian besok subuhnya kita cek jam 5 subuh itu sudah tidak ada darah. Otomatis kita hukumi diri kita suci. Ya, suci. Nah, berarti darahnya baru 10 jam kan? Total darah yang kita hitung baru 10 jam. Nah, 10 jam ini belum mencapai durasi minimal haid. Maka hukumnya darah yang sehari kemarin, hukumnya istihadoh.
Maka pagi ini ketika kita bangun subuh, kita sholat subuh. Perlu mandi nggak? Enggak. Kenapa? Karena darah yang tadi keluar baru 10 jam. 10 jam itu masih hukumnya istihadah. Dan istihadah tidak mewajibkan kita untuk mandi suci. Ya kan? Berarti di subuh ini kita sholat. Nanti zuhur, belum ada darah juga, kita sholat lagi. Asar nggak ada darah, di hari kedua kan ini kita sholat lagi. Ternyata asar, enggak, maghrib keluar darah, berarti kita berhenti lagi. Yaitu tidak sholat lagi. Kita masukkan ke perhitungan yang tadi 10 jam. Ternyata di hari ini kita keluar darah dari waktu maghrib. Waktu maghrib, misalnya sampai besok subuh lagi. Nah, ternyata jika ditotal sudah mencapai 24 jam. 24 jam sejak kapan kita hitung? Sejak yang hari pertama. Maka ternyata kesemuanya ini kita dihukumi haid. Kita beneran sah dihukumi haid sejak kapan? Sejak di hari kedua. Gitu. Karena ternyata kita sudah hitung, oh ternyata memang kita fix ini adalah haid. Gitu. Maka ini sudah hukumnya haid. Kita tidak perlu sholat lagi di hari kedua dan tidak perlu berpuasa kalau di bulan Ramadan. Nah, tapi ini kan tadi gimana pertanyaannya? Kita mengecek durasi haid selama 15 hari ke depan, apakah itu darah haid, apakah kita tetap melaksanakan sholat dan puasa. Nah, seperti tadi. Caranya seperti tadi. Kalau ketika darah berhenti, ya kita sholat. Ketika darah keluar, ya kita tidak sholat. Gitu. Sampai benar-benar fix mencapai 24 jam. Contoh lainnya, misalnya, hari ini kita keluar darah selama dari pagi, dari jam 10 pagi sampai maghrib. Nah, hitunglah ini sekitar 9 jam. 9 jam. Kemudian waktu Isya, kita cek benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Benar-benar bersihnya itu gimana? Kita cek pakai kapas, nggak ada. Ya kan, berarti kan itu bersih. Kita tempel di dalam, nggak ada. Otomatis. Kalau tadi kan memang kita jam 10 pagi ngeliat darah. Jam 12 masih ada darah. Otomatis dari zuhur sampai maghrib kita nggak sholat. Ternyata di waktu Isya, benar-benar bersih. Benar-benar bersih, nggak ada darah. Otomatis di Isya kita harus sholat. Perlu mandi nggak? Enggak, karena yang 9 jam ini hukumnya belum menjadi haid. Setelah kita pantau bukan haid tapi istihadah. Tapi ini terus kita pantau sampai 15 hari ke depan. Harus dipantau sampai 15 hari ke depan. Jadi, apakah kita tetap melaksanakan sholat? Kalau kita menemukan tidak ada darah, ya kita sholat. Kalau ada darah, ya kita tidak sholat. Begitu. Nah, atau contoh lain ya. Contoh lain misalnya, kita keluar darah jam 7 pagi. Zuhur ada darah, asar ada darah, maghrib ada darah, isya ada darah, ya kan? Sampai jam 7 pagi besoknya. Sampai jam 7 pagi besoknya hari kedua masih ada darah. Ya udah, ini sudah fix, ini semua adalah haid. Ini semua adalah haid. Jadi nanti kalau ini kan hari pertama, hari kedua ya. Jadi nanti kalau hari ketiga keluar darah lagi, udah itu pasti darah haid. Hari keempat keluar darah itu darah haid. Hari kelima keluar darah haid. Sampai hari ke-15. Kalau 15 masih ada darah itu juga haid. Tapi kalau lewat dari 15 masih ada darah, maka di situ ada indikasi haid yang bercampur dengan istihadah. Nih, jadi kita bikin contohnya yang rapi nih, aku tulisin ya. Contohnya, misalnya hari pertama, hari pertama keluar darah 10 jam. Hari kedua keluar darah 20 jam. Nah, berarti ini sudah fix. Ini adalah Rija. Ini adalah haid. Maka nanti hari ketiga kita ketika keluar cuma 3 jam, keluarnya 4 jam, ini juga adalah haid. Kenapa? Karena sebelumnya sudah fix dia haid, sudah mencapai 30 jam. Sayang. Maka ketika di hari ketiga dia keluar 4 jam, ini haid. Di hari keempat keluar 5 jam, ini haid. Di hari ke-6 keluar 4 jam, ini haid. Kenapa? Karena dia sudah mencapai 24 jam di hari pertama dan hari kedua. Maka sisa-sisa hari berikutnya juga dihukumi haid. Sampai hari ke-15. Batasnya 15. Kalau keluar dari 15, misalnya dia keluar darah terus-menerus sampai hari ke-20, maka ada di antara hari-hari ini yang haid, ada yang bukan haid.
Gimana penentuannya? Nanti pakai rumus yang akan kita bahas insya Allah di pekan-pekan berikutnya. Oke, semoga bisa Oke, dua dipahami ya teman-teman. pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Yang satu, kalau seorang hafizah membaca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran, namun sedang haid, apakah boleh Ustazah membacanya bil goib karena sudah hafal? Terus yang terakhir, Afwan Ustazah, kalau biasa haid 6 atau 7 hari, gimana ya? Apakah tetap nggak boleh menunggu 3 waktu sholat? Gimana? Tadi pertanyaan kedua? Yang kedua itu, dia biasanya haid 6 atau 7 hari. Apakah tetap nggak boleh nunggu 3 waktu sholat? Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, memang sebenarnya tidak boleh kita nunggu keluar waktu sholat. Jadi seketika kita menemukan bersih, seketika kita menemukan bersih, ya kita harus langsung mandi suci. Seketika kita menemukan kita itu bersih dari darah haid, maka kita harus langsung mandi suci. Jadi nggak boleh nunggu keluar waktu sholat. Misalnya dia menemukan zuhur ini udah suci, maka harus langsung mandi besar. Nggak boleh kita nanti aja di waktu asar, nggak boleh. Jadi langsung mandi besar dan sholat. Gitu ya. Ketika darah haid sudah berhenti, tidak boleh menunggu 3 waktu sholat. Jangankan 3, 2 waktu sholat, 1 waktu sholat tidak boleh. Ketika dia sudah suci, langsung mandi suci dan langsung sholat. Nah, terus apakah boleh membaca Al-Quran tanpa memegang? Jadi ada 2 permasalahan ya dalam perempuan haid, hukum memegang Al-Quran dan hukum membaca Al-Quran. Sebenarnya perempuan yang haid itu tidak boleh membaca. Sayang. Ya deh ya. Jadi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Hanya saja teman-teman boleh mengikuti mazhab Imam Maliki, dan ini juga banyak dipakai oleh para ulama Syafi'iyah, bahwasannya perempuan yang sedang haid boleh membaca, terlebih jika dia adalah seorang pengajar Al-Quran atau dia adalah seorang hafiz Al-Quran, atau terlebih dia akan melaksanakan ujian. Seperti teman-teman kalau di Azhar itu kan ada ujian Al-Quran ya. Tidak mungkin, kenapa kamu tidak, pas ditanya misalnya, lanjutkan ayat berikut gitu kan. Terus dia diem aja. Kenapa kamu diem aja? Malish, saya sedang haid gitu kan. Ya tidak bisa. Jadi makanya kenapa perempuan yang haid itu boleh membaca menurut mazhab Imam Maliki ya. Dan pendapat ini bisa kita pakai karena memang ternyata mungkin kebutuhan di zaman sekarang banyak gitu kan. Terlebih teman-teman yang punya hafalan, mungkin jika dibiarkan 7 hari berlalu tanpa murojaah akan keteter, atau misalnya teman-teman yang sedang ujian tidak mungkin tidak membaca Al-Quran jika disuruh pengujinya untuk mengucapkan Al-Quran. Jadi pendapat ini boleh diikuti oleh teman-teman meskipun mazhab kita Syafi'iyah. Gitu. Terima kasih Kak atas jawaban dan penjelasannya. Karena Sama-sama. di Indo juga udah tengah malam ya teman-teman ya. Udah jam berapa di Indo? Jam 10 ya. Jam 10 ya kayaknya. Dan di sini udah masuk waktu maghrib juga, jadi kita cukupkan mungkin pertemuan perdana kita hari ini. Dan semoga antusias teman-teman masih semembara ini ya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga semakin banyak gitu di pertemuan kedua nanti. Jadi pertemuan kedua hari Sabtu ya Kak? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah kita setiap Sabtu ya teman-teman. Jadi hari ini tanggal 29, nanti kita ketemu lagi di tanggal 6, insya Allah 6 Desember. Nah, untuk yang Silakan buku. lebih Gambar sama Oma. Mana bukunya? ingin mengetahui secara detail ya, bisa diorder buku dari Kak Ayu ya, teman-teman. Yang di Indo bisa hubungi narah hubung yang ada di pamflet.
Untuk yang di Mesir bisa langsung hubungi Kak Ayu bisa. Dan untuk yang di Mesir langsung ini ya Kak, langsung di rumah Kakak ya ininya, Iya, ambil boleh. bukunya. Mm-mm. Kalau boleh tahu di Gamalianya bagian mana Kak? Dekat Pasar Gamalia. Oke. Nanti bisa di ini apa namanya? Sherlock nanti ya. Sherlock. Ya, Sherlock. Iya. Jadi sekalian teman-teman juga bisa silaturahmi dengan Kak Ayu. Mungkin ada yang mau lebih Alan. ditanyakan. Oke, dan untuk wilayah Jabodetabek, eh, insya Allah sesuai dengan yang di Pamflet, eh, harga bukunya. Nah, yang di luar Jakarta mungkin agak lebih mahal karena sesuai dengan ongkir masing-masing wilayah ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas antusiasnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Bentar, Ren. Oke, sebelum kita Ya, bukan. berakhir, boleh ini dulu on kamera buat kita dokumentasi dulu. Sekalian kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang Iya, diuji oleh betul. musibah Yang di Indonesia, sedang di Palestina dan seluruh dunia. Apa? Bahar. Al-Fatihah. Amin. Tidak, apa sudah. Oke, balik. Operator boleh di 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ada gaya bebas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan atau yang mungkin terjadi selama kita kajian ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan kedua kajian Fikih Wanita bersama Syahin Academy dan Kohati. Jangan lupa juga untuk stay tune di kajian-kajian selanjutnya di IG Syahin Academy dan juga di IG Kohati Kofa ya teman-teman. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.